Oke, kita lanjut. Jadi berbicara tentang sewa tanah ini, mana ini? Yang tadi. Yang slide. Ya, kita lanjut. Devon, sampai di mana kok Ibu ada jelaskan tadi? Oh, sorry. Sudah ada suara. Devon, jadi petani yang harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah. Ini contohnya, walaupun petani ini punya tanah, dia harus membayar atau dia harus memberi upah kepada Inggris. Sebab pada waktu itu sudah ada perjanjian antara pemerintah dengan pemerintah Inggris dengan Indonesia. Nah, jadi dalam harga sewa tanah dan sebagainya itu ada kebijakan dari masa Gubernur Raffles. Nah, berikut sewa tanah. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah. Padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Digunakan untuk kepentingan penjajah. Nah, jadi itu waktu masa penjajahan ini rakyat Indonesia banyak dibodohi atau banyak sekali dorang cuma bikin cari-cari tenaga, bikin bodoh. Nah, zaman sekarang sudah ada itu anak-anak bikin bodoh sedangkan ibu, anak-anak yang bikin bodoh ke ibu. Kang, apalagi Delon. Duh, banyak sekali dia bikin bodoh. Padahal ibu tahu, ibu pura-pura jononin tahu. Jadi kebalikan, kalau dulu Inggris bikin bodoh itu rakyat pribumi, nah sekarang rakyat pribumi yang bikin bodoh. Kan Devon? Jempol. Oke? Ya, mantap. Nah, kita lanjut. Pelaksanaan sistem tanam paksa dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut ini. 1. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Boleh jelas? Boleh. Tulis. Yang ada buku tulis. Yang pertama, sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Jadi, DP menentukan besar kecil pajak mau bayar akan. Jadi bila nanti bil ulang. Jadi untuk menentukan besar kecilnya pajak tergantung pada besar kecilnya tanah yang miliki. Ibu kasih contoh. Misalnya orang tua punya rumah yang besar. Kintal besar, punya kebun, punya mobil, motor, tentu pajaknya lebih tinggi dari yang tidak punya apa-apa. Boleh paham? Lambaikan tangan. Boleh paham? Jadi, ibu ulang. Yang misalnya ibu punya mobil, punya motor. Sementara Rinaldi Suleman
tidak punya mobil, tidak punya motor, hanya punya rumah. Nah, pajak untuk dibayar hanya rumah, tidak ada pajak motor dan mobil. Paham? Paham? Lambaikan tangan. Ya, oke. Kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Nah, kalau berbicara dengan kesuburan tanah, ya orang pasti harus lihat kondisi tanah itu yang bagaimana. Kalau orang di Bitung tidak mungkin orang mau tanam sayur-sayur, sayur-sayur misalnya sayur wortel atau kentang, tidak mau jadi di Bitung. Itu harus di tempat yang dingin, misalnya di Modo Inding, atau di Tomohon, tempat yang orang sesuaikan dengan kondisi tanah. Jelas? Jelas? Lambaikan tangan. Ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Keterbatasan jumlah pegawai. Nah, jadi orang yang mau bekerja di kebun, kalau kebun besar tentu harus banyak. Sama Ibu kasih contoh, di SMP 2 banyak guru, tapi yang mengajar cuma sedikit. Paham? Paham? Paham, Renaldi? Paham? Ngoni cuma lele, cuma paling, Ibu Sonya terus yang mengajar, tidak ada itu lain. Nah itu. Mantap. 81 memang rajin kok dorang nih, cuma dorang. Dan keempat, yang terakhir, masyarakat desa belum mengenal uang. Masyarakat desa belum mengenal uang. Nah, ada saja kan masyarakat di pedalaman yang masyarakat masih primitif, dorang ingin tahu itu uang itu yang bagaimana. Nah, sama dengan Ibu kasih contoh, anak-anak sekarang masih bayi-bayi. Kalau bayi sekarang, so tahu doi lagi. Dekat Ibu cucu Jo sendiri, masih 2 tahun, so tahu dia itu doi, mana itu 5.000, mana itu 10.000. Tapi kalau masyarakat pada waktu itu, so opa-opa, oma-oma, dorang tidak tahu itu doi itu yang model bagaimana. Jadi banyak sekali ini. Jadi waktu masa penjajahan itu Indonesia memang tidak tahu apa-apa. Dorang baru mulai belajar. Kalau sekarang supaya orang tahu tidak dapat bikin bodok-bodok, belajar. Jadi rupa ini masa COVID, orang yang boleh datang di sekolah, yang boleh pergi bermain, yang boleh pergi di mall, dirumahkan, maka orang belajar di rumah. Jadi ini orang belajar dari rumah. Boleh paham? Boleh paham? Pasang tangan, lambaikan tangan atau jempol. Ya. Sudah tulis? Sudah? Nah, jadi sistem sewa tanah diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa, kecuali daerah-daerah Batavia dan Parayangan. Daerah Batavia umumnya telah menjadi milik swasta, dan daerah-daerah Parayangan merupakan daerah wajib tanaman kopi yang memberikan keuntungan besar kepada pemerintah. Oke, sampai di sini materi pengaruh sistem sewa tanah. Boleh paham? Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya, pasang tangan, nanti Ibu mau kasih suara. Ada? Atau tulis di chat, Jo. Dari Ibu ada kasih mati suara, ada itu yang Sobat Targia DP adik, so ada Mama bagoreng ikan. Jadi kalau orang mau belajar, cari tempat yang bagus. Supaya tidak ada gangguan. Kalau ada pertanyaan,
Tulis di chat, nanti Ibu mau jawab. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dengan materi kedua, pengaruh sistem tanam paksa. Nah, tadi sewa tanah. Sekarang tanam paksa. Pada masa penjajahan abad ke-19, tanaman tersebut merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Ya, ini tanaman mana ini? Oh, bikinnya taruh tanaman teh, kopi. Nggak ada. Sudah. Sudah. Perhatikan, anak-anak coba bayangkan Ibu sudah dapat taruh itu gambar tanaman teh, kopi, kakao. Kalian boleh bayangkan perkebunan teh. Boleh? Boleh? Oke. Berikut perkebunan kopi. Tahu kopi? Tahu kopi? Ada yang tahu kopi atau ada yang tahu kopi? Kalau kopi yang mama jaga baking for papa, ya itu. Ada perkebunan kopi. Dan ketiga, perkebunan kakao. Tahu itu kakao? Coklat. Coklat. Kakao atau coklat? Kevin, coklat. Bukan ngana tahu. Ngana jangan makan coklat silver, itu no? Kakao. Paham? Oke. Nah, ketika tanaman ini, teh, kopi, coklat, atau kakao, merupakan tanaman komoditas utama ekspor dari Indonesia. Jadi, selain cingke, pala, dan sebagainya, yang dorang mau datang cari di Indonesia, ini tanaman juga. Mungkin kalau di Eropa sana, enggak ada tanaman begini. Yang cuma ada di Indonesia. Makanya Indonesia itu adalah Indonesia yang subur, kaya. Dari terlalu banyak ini tanaman-tanaman ini sampai bangsa Eropa datang di Indonesia cari di mana itu perkebunan ini, di mana itu tanaman ini. Boleh paham? Boleh? Apabila ketika abad ke-20 Belanda menghadapi perang